ini saatnya. Ada banyak kata dalam jiwa yang tercipta, menyatu dalam bahagia, bersama dalam suasana. Sambutlah tanganku kasih, satukan rasa di hati, pastikan diri. Genggamlah tanganku sayang, satukan rasa di hati, yakinkan diri. Langkahkan kaki, jalani hidup ini, bersama dalam cinta, berdua dalam cinta. Terbuai hati saat kau ucap janji, tersanjung diri ini saat kau ucap cinta. Pak Garda, saya mohon maaf. Sebagai seorang sutradara, saya harus memberikan pengarahan. Ya. Kamu juga, Ferdi. Iya, Pak. Nanti kalau produser itu datang, kalian berdua harus betul-betul memperlihatkan acting yang bagus, yang betul-betul baik. Jangan sampai berlebih-lebihan. Ya. Nah, mengerti? Ya. Ngerti, Pak. Itu mereka datang. Pak. Biar kita yang buka pintu. Kita pembantu, toh. Oke. Iya, Pak. Selamat malam. Malam. Pak Hermawannya ada? Ada. Mari silakan. Iya. Terima kasih. Ya. Selamat malam. Selamat malam. Cepat. Selamat malam, Pak Hermawan. Bu Mia, Pak Andre, selamat malam. Ini sepertinya ada yang aneh. Nak Mita kok tidak kelihatan? Oh iya, Mita mohon maaf nggak bisa datang malam ini karena besok ada ujian, Pak. Jadi malam ini dia harus belajar, katanya lain waktu aja. Tidak apa-apa, lain kali. Iya. Waduh, rumahnya luar biasa indah sekali, besar sekali, waduh. Terima kasih. Oh, ini Pak Garda, pembantu saya. Tolong Pak Garda bikinkan minuman. Baik, Tan. Buat 4 orang. Maaf, ini saya lupa perkenalkan. Ini anak saya, Ferdi. Ferdinand. Kenalkan, ini Om Andre. Ferdi, Om. Ini Tante Mia. Mia. Kenapa, Nak? Nggak apa-apa, Tante. Betul, nggak apa-apa. Begitu saya lihat Tante, saya jadi ingat almarhumah Mama. Mama meninggal saat saya kecil. Jadi, saya dibesarkan oleh Papa dan pembantu. Ferdi, sudahlah. Nggak apa-apa, Nak.
papanya kamu kan menganggap anak saya Mita sebagai anaknya sendiri. Jadi nggak apa-apa dong kalau sekarang saya menganggap Nak Ferdinand sebagai anak saya. Nggak apa-apa kan? Ayo, cepat terima kasih. Makasih Tante. Iya. Masa mau Om Andri juga? Kapan-kapan kamu main ke rumah, biar kami kenalkan sama anak kami Mita. Iya. Iya Om. Terima kasih dong. Terima kasih Om Tante. Sama-sama. Saya juga mau minta maaf, ini kok kita ngomongnya sembari berdiri. mari, silakan duduk, mari, silakan. Terima kasih Pak Hermawan, tetapi kita mohon maaf nih mungkin kita nggak bisa lama di sini. Karena kami khawatir sekali Mita sendirian di rumah dan tidak ada siapa-siapa.
Halo? 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 Bajingan! Jangan macam-macam lo! Gue punya pistol nih! Begitu saya lihat Ferdinand suka sekali bermain game di dalam komputer, maka saya langsung menarik kesimpulan bahwa dia pasti hebat dan berminat dalam bidang komputer. Nah, makanya saya langsung menyekolahkan dia ke Singapura. Tapi ternyata dia tidak berminat di sana. Mohon maaf, Pak. Nah, Halo? Ma, Mama cepetan pulang dong, Ma. Ada orang masuk ke rumah. Ya, Ma ya, cepet pulang, Ma. Ya. Iya. Mama akan segera pulang ya. Pak Hermawan, mohon maaf. Rupanya kami harus segera pamit. Ada apa? Barusan Mita bilang ada seseorang yang mencoba masuk rumah kita. Maaf Pak Hermawan, kami harus segera pulang. tunggu. Mungkin ada yang saya bisa bantu? Oh tidak Pak, terima kasih banyak. Mohon maaf. Mari, silakan. Loh, mau kemana dorang? Pulang. Bagus, kita sudah capek menjadi pembantu. Apa kita meeting? Bagus Om, bagus. Makan Om. Mita, buka pintunya, ini Mama, Nak. Mita, gimana keadaan kamu, sayang? Hah? Siapa yang masuk ke rumah? Siapa, Nak? Hah? Ya ampun. Kamu baik-baik aja, kan? Hah? Siapa yang mau masuk, sayang? Nggak tahu, Ma. Yang pasti ada orang di dalam rumah. Nggak tahu deh, dia mau nakut-nakutin Mita, atau dia mau ngerampok rumah ini, atau dia malah mau ngebunuh Mita. Mita nggak tahu deh, malah. Itu pasti ulahnya si Bobby. Ma, Papa Bobby nggak mungkin melakukan itu, Ma. Papa Bobby sayang sama Mita. Pasti orang lain deh, Ma, pasti. Siapa ya? Saya tadi sudah memeriksa semua pintu dan jendela. Semuanya tertutup. Jadi siapapun orang itu, pasti dia masuk melalui atap. Dan saya yakin, semua ini adalah perbuatan anak jahanam itu. Dia sakit hati sehingga ingin menteror Mita. Tapi tahu dari mana Mita sendirian di rumah? Ya, dia pasti mengawasi rumah ini. Dan kamu, Mita, jauhi anak jahanam itu. Sekalipun bayangannya, jauhi. Apapun yang dia lakukan, saya yakin dia ingin membahayakan hidup anak kita. Ma, apapun yang dia lakukan, Mita nggak suka kalau dia ngaku-ngaku sebagai papanya Mita. Apaan tuh tadi anak kita segala? Sudahlah Mita, lebih baik kita sekarang istirahat. Sudah malam. Malam ini kamu boleh tidur sama Mama. Cepat ganti baju ya. Mama tunggu di kamar sayang. Cepat sayang.
Saya rasa kita harus segera melaporkan kejadian ini pada polisi sebelum anak bajingan itu bertindak lebih jauh terhadap Mita. Biar masalah ini saya menangani sendiri. Karena kalau kita lapor polisi, urusannya akan tambah panjang. Dan di sana pasti banyak wartawan. Kasihan Mita kalau sampai ketahuan wartawan. Dia akan selalu menjadi bahan omongan teman-temannya di kampus. Sebaiknya kita tunggu sampai barang bukti cukup, baru kita lapor kantor polisi. Ya, halo. Halo. Bagus. Tugas kalian cukup berhasil. Mita semakin ketakutan. Dan Mia, dia semakin dekat sama gua. Jangan takut. Besok uangnya gua drop. Indah, kamu pegang. Saya ingin berikan pelajaran sama Anita. Ajar! Lepaskan! Saya tidak akan lepaskan sebelum kamu kembalikan seluruh uang milik Indah. Sejak kapan kamu jadi centeng perempuan murahan itu? Hah? Kamu jangan sembarangan jahat. Dia berhasil lolos. Ada apa, Anita? Saya ketemu Bobby sama si perempuan busuk itu, Tante. Perempuan busuk? Maksud kamu si Indah? Ya siapa lagi kalau bukan dia? Jangan panik, Anita. Mereka itu kan nggak tahu alamat kita. Tante, kita harus segera pindah dari rumah ini, Tante. Kalau sampai nanti Lalu mereka... bagaimana dengan Hadinata? Kamu mau meninggalkan kakak besar itu demi menghindari tikus kecil? Lain kali kalau kamu ketemu mereka, kamu ikuti mereka dari jauh. Sampai kamu tahu alamatnya. Setelah itu, kita hancurkan mereka. Tapi bagaimana caranya, Tante? Kita kan punya uang. Kita bisa bayar orang untuk menghancurkan mereka. Tapi di mana kita bisa mencari orang untuk melakukan hal seperti itu, Tante? Jangan panik, Anita. Mencari orang jahat di Jakarta ini dalam situasi hukum yang tidak menentu ini bukan soal sulit. Itu pekerjaan yang mudah. Sekarang kamu tenang, serahkan semuanya sama Tante. Ya?
Sekarang semua sudah jelas. Bobby ingin hidup enak dari seluruh harta warisan kamu. Bobby dan perempuan itu ingin hidup enak dari seluruh harta warisan yang pernah kamu dapat. Sehingga mereka sengaja menyuruh orang untuk menelpon ke rumah ini dan mengaku sebagai polisi dan mengatakan bahwa Bobby sudah meninggal. Agar kita tidak curiga. Padahal, Bobby dan wanita itu yang mendalangi penyerangan malam itu yang berhasil saya gagalkan. Saya tidak pernah menyangka Bobby akan berbuat hal sekotor itu. Jangankan Bobby. Pejabat yang berkedudukan tinggi dan mengaku terhormat pun bisa lebih kotor dari itu kalau hanya masalah uang. Kalau mereka belanja di supermarket itu artinya mereka tinggal tidak jauh dari tempat itu. Saya akan mencari mereka. Berapa kali saya bilang, kalau masuk ke ruangan saya, ngetok pintu dulu. Saya datang ke sini karena dipanggil. Jadi untuk apa ngetok pintu? Mau dipanggil atau mau enggak, sopan santunnya itu yang bener ngetok pintu dulu. Ada komplain dari pelanggan. Ini keterlambatan pengiriman. Saya belum selesai untuk bicara. Saya nggak perlu penjelasan dan pembelaan diri. Yang ada saya lihat ini cuman keterlambatan pengiriman. Saya juga lihat di sini menurut faktur pengiriman ada di bawah tanggung jawab Anda. Kenapa bisa begitu? Anda pasti udah tahu. Kita ini untuk mendapatkan satu orang pelanggan perlu waktunya lama. Bisa berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun. Tapi cuma dalam waktu 5 detik kita juga bisa bikin pelanggan angkat kaki. Sekarang ini suratnya dibawa, hubungi segera pelanggannya, dan saya mau laporannya kembali ke saya secepatnya. Saya nggak mau kesalahan ini keulang lagi. Ada apa, Anita? Si Bobby nguber kamu lagi? Bukan, Tante. Sekarang si Bobby brengsek itu kerja di kantornya Handinata. Kamu yakin? Bagaimana saya nggak yakin, Tante? Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Tapi untung dia nggak ngeliat saya.
Bagaimana coba kalau misalnya dia membongkar semua rahasia saya pada Handinata? Semua rencana kita bisa berantakan, Tante. Kamu telepon aja si Handinata. Suruh dia memberhentikan Bobby. Beres kan? Iya, tapi kalau nanti Handinata menanyakan pada saya apa alasan saya menyuruh dia melakukan itu, saya harus menjawab apa, Tante? Kita pikirkan skenario berikutnya yang pas. Jadi kamu ribut dengan atasan kamu? Sebenarnya bukan saya yang ribut. Tapi dasarnya memang anak Inusa itu memang tidak suka sama saya. Sebenarnya kenapa sih dia marah dengan kamu? Ada pengiriman barang yang harus sampai ke kantor relasi. Dan ini sebenarnya bukan karena kesalahan saya. Tapi karena kendaraannya datang terlambat ke tempat relasi. Ya, disebabkan karena kemacetan. Lalu begitu tiba di kantor relasinya sudah tutup. Kenapa kamu gak jelasin sama dia? Iya. Saya baru memberikan penjelasan sama dia. Tapi dia lebih dulu memotong pembicaraan saya. Dan dia mengancam saya lagi. Saya pikir lebih baik saya berhenti saja dari pekerjaan ini. Lama-lama saya yakin saya pasti akan dipecat juga. Maaf Mir, saya harus sholat dulu. Karena waktu maghrib sudah hampir habis. Silakan minum, Mas. Terima kasih. Mas, tadi barusan saya mendengar pembicaraan Mas dengan Bobby. Bagaimana kalau saya menghadap atasan Bobby untuk minta pengertiannya supaya dia tidak terlalu menekan Bobby? Saya rasa dengan cara itu mungkin Bobby bisa bekerja lebih tenang dan tidak merasa tertekan, Mas. Saya sependapat dengan Mbak. Saat ini mencari pekerjaan sangat sulit. Tapi saya mohon Mbak melakukan hal tersebut jangan sampai sepengetahuan Bobby. Karena kalau Bobby tahu, dia akan tersinggung. Dan jangan tergesa-gesa. Tunggu sampai suasananya agak reda. Kamu tahu dari mana namanya Bobby? Ya saya tanya sama karyawan di kantor Mas dong. Iya, tapi apa alasannya kamu meminta saya untuk memecatnya? Saya benar-benar tersinggung sama sikap dia, Mas. Memangnya dia kenapa? Tadi saya mampir ke kantor Mas. Saya sengaja nggak nelfon mau bikin surprise pada Mas. Tapi begitu saya masuk kantor, saya bertemu sama dia. Dan si Bobby itu memandang saya, dia melotot melihat saya dengan pandangan yang sangat mesum. Dia pikir saya ini siapa? Saya sangat tersinggung dengan sikap dia, Mas. Pokoknya, selama dia masih kerja di sana, saya tidak akan menginjak kantor Mas lagi. Saya khawatir kalau dia memperlakukan wanita seperti itu. Jangan-jangan nanti suatu waktu anak Mas akan diperlakukan sama seperti saya. Mas bisa bayangkan nggak kalau saya dilecehkan seakan-akan saya ini perempuan jalanan? Kamu tidak usah khawatir. Besok saya akan pecat dia. Kurang ajar. Saya mau tanya, apa kamu sudah punya SIM? Sudah, Pak. Bagus.
Saya sedang atur dengan kepala bagian umum untuk menyediakan kendaraan buat kamu. Tahap awal, kendaraan hanya dipergunakan untuk jam-jam kerja saja. Ya Pak, makasih Pak. Ya sudah. Sekarang kamu temui kepala bagian umum. Makasih Pak, saya permisi dulu Pak. Ya, silakan. Halo? Halo sayang. Hai. Apa kabar? Baik. Mas, saya mau ngingetin Mas. Mas jangan sampai lupa memecat karyawan Mas yang brengsek itu yang namanya Bobi. Ya? Ya. Hari ini akan saya panggil dia. Oke. Dah sayang. Dah. Bobi, tolong ke ruangan saya sekarang. Baik, Pak. Saya dipanggil sama bos. Oke. Silakan masuk. Iya, Pak. Silakan duduk. Terima kasih. Saya cukup puas dengan pekerjaan Anda. Sekalipun kadang-kadang ada kesalahan-kesalahan kecil. Ya, tapi saya bisa memaklumi. Karena ini bukan bidang Anda. Bahkan masih sangat baru buat Anda. Terima kasih, Pak. Anda tahu, negara kita masih berdampak dengan krisis moneter termasuk perusahaan kita. Maka dengan berat hati, saya minta Anda untuk mengundurkan diri. Ibarat saya memotong jari saya sendiri demi menyelamatkan tubuh saya. Saya harap Anda maklum. Masalah keuangan akan diselesaikan tanpa Anda dirugikan. Saya yakin itu. Permisi, Pak. Silakan. Ini pasti ulah anak brengsek itu. Saya harus beri dia pelajaran. Mbak, ini uang yang saya pinjam dulu. Terima kasih banyak loh. Sama-sama. Maaf loh Mbak, saya bukannya nggak mau ngobrol lama-lama, tapi saya buru-buru harus pergi. Emangnya Bu Indah mau kemana sih buru-buru? Saya mau ke kantornya Bobi. Saya mau menegur atasannya. Katanya sih atasannya masih muda, tapi dia sombong dan suka ngejengkelin. Apa pantas Bu Indah menegur atasannya Pak Bobi? Ya, tadinya saya pikir juga begitu. Saya nggak pantas langsung menegur dia. Tapi saya terpaksa. Ya harus gimana lagi. Soalnya setiap hari Bobi itu ngelamun. Dan dia sepertinya merasa tertekan dengan pekerjaannya. Ya, mau nggak mau saya harus ngomong dengan atasannya. Supaya dia bisa kubur tuh kesombongannya. Ya, Mbak.
Ya udah Bu Indah, saya permisi dulu. Lain kali kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Terima kasih ya Mbak ya. Iya, sama-sama. Mari. Mari. Kenapa? Kamu ternyata benar seorang pengecut. Bisanya kamu hanya berlindung di balik rok perempuan. Maksudnya apa? Kamu kira saya nggak tahu? Kamu membujuk anak bos supaya bapaknya memecat saya. Betul kan? Asal kamu tahu. Memang saya sudah lama ingin keluar dari kantor itu. Karena saya sudah buang tanpa muka kamu. Maaf. Saya nggak pernah berbuat seperti itu. Dan saya nggak ada niat memecat Anda. Kalaupun bos memecat Anda, ya itu datangnya dari Anda sendiri. Kesimpulannya Anda tidak mampu melakukan pekerjaan. Sangat luar biasa ucapan kamu. Jaga bicara. Jaga. Jangan paksa saya berbuat kasar sama Anda. Ayo, tunjukkan. Tunjukkan kalau kamu laki-laki. Ayo, tunjukkan. Tunggu apa lagi? Ayo, tunjukkan. Pukul saya, pukul. Jangan kurang ajar. Kamu nanti. Jangan kamu. Apa? Apa? Thank you.